Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Kemandirian Minat dan Bakat bersama saya Henry. Nah, kali ini saya tidak akan meliput salah satu kegiatan ekskul, tapi saya akan mengunjungi Ustadz Nurbagus Ghazali. Mau tahu apa aja yang akan kita tanya-tanya? Ikuti terus. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, saya sekarang sudah bersama dengan Direktur Kemandirian Minat dan Bakat. Beliau adalah Ustadz Nurbagus Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Henry. Ustadz, bisa diceritakan bagaimana sejarah berdirinya program Kemandirian Minat dan Bakat ini dan apa yang melatar belakanginya sehingga dibuat program Kemandirian Minat dan Bakat ini? Ya, jadi 2018 Alhamdulillah telah berdiri kemandirian di pesantren Minhaj Sahabat ini. Nah, waktu itu dilatar belakangi oleh apa? Jadi dilatar belakangi oleh visi kita. Visi dari Yayasan Minhaj Sahabat adalah Robani, intelek, dan mandiri. Nah, untuk mewujudkan itu, maka yayasan mempunyai ide untuk membuat suatu wadah, yaitu kemandirian. Nah, wadah kemandirian ini adalah untuk melaksanakan visi tadi. Visi dari mandiri ya. Jadi visinya Minhaj Sahabat ini Robani, intelek, mandiri, dan visi mandiri ada di kemandirian gitu. Nah, tahun 2018 itu cukup lama ya. Kita sudah melalui berbagai kondisi ya, termasuk pandemi yang telah dan masih lah mungkin ya, sekarang masih ada sekarang. Nah, itu kita ada beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan alhamdulillah, seperti kita melakukan camping untuk seluruh siswa waktu itu ya, di Banin, untuk Banin ya. Itu camp kemandirian. Kemudian kita ada beberapa juga kegiatan yang rutin, yaitu ekskul, dan terutama ini adalah untuk membekali siswa selama berada di pondok pesantren Minhaj Sahabat ini menjadi pribadi yang mandiri gitu. Nah, ini antara lain kita tumbuhkan dengan mengadakan ekskul kemandirian. Terus Ustadz, ada berapa jenis ekskul yang diprogramkan di Minhaj Sahabat ini Ustadz? Alhamdulillah pada saat ini kita sudah menjalani sekitar 10 ekskul kemandirian ya. Jadi itu 10 ekskul kemandirian terbagi di mana aja? Terbagi di Banat, terbagi di Banin, terbagi di SMA, terbagi di SMP gitu ya. Nah, untuk misalnya untuk di Banat, terutama kita fokuskan kepada tata boga dan tata busana gitu. Nah, ini karena sesuai dengan kepribadian lah untuk Banat ya. Itu tata boga, tata busana. Plus yang lain-lain juga ada seperti science ya, itu plus-plusnya ya dari kemandirian di Banat. Kemudian di Banin kita ada food processing, ada videografi ya. Nah, itu antara lain di Banin. Memang masih kita ingin berkembang lebih lanjut ini, ingin berkembang lebih lanjut dengan katakanlah yang tema-tema yang up to date gitulah, tema-tema yang kekinian gitu ya. Seperti robotik, seperti ekstrakurikuler komputer, seperti ekstrakurikuler elektronik, seperti yang menggunakan teknologi-teknologi yang lain ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih berkembang lagi ke arah yang teknologi seperti itu. Untuk base-nya sekarang, untuk di awal kita yang utamanya dulu adalah seperti tadi. Jadi seperti ekskul tata boga, ekskul tata busana gitu, itu yang utama. Katakanlah untuk di Banat. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, Ustadz, gimana dengan diadakannya program Kemandirian Minat dan Bakat ini? Tujuan dari kita mengadakan program kemandirian ini adalah terutama untuk tadi mewujudkan visi dari mandiri ya. Dari yayasan ini visinya mandiri ya, itu salah satu visinya, yang Robani, intelek, mandiri, salah satunya visinya mandiri. Dan kita ingin mewujudkan itu terbentuk di dalam diri anak-anak didik gitu ya, di dalam diri santri-santriwati gitu kan. Nah, dengan mengarahkan mereka untuk menjalani langsung praktek
Jadi kalau kita diajari mungkin di dalam kelas atau hal-hal yang lain gitu ya, itu kan hanya tahu gitu, tahu. Nah, ini sekarang kita diajari praktek. Jadi setelah tahu kita harus bisa gitu. Harus bisa, alhamdulillah insya Allah nanti bisa kebawa dengan kehidupannya mereka masing-masing setelah selesai dari pondok pesantren ini, setelah selesai belajar di pondok pesantren ini bisa kebawa gitu kan di dalam kehidupan masing-masing gitu. Nah, ini yang kita harapkan ya, yang kita tujuan dari semua kegiatan-kegiatan yang kita adakan di ekskul itu. Nah, nanti setelah ini ya, setelah kita yang ekskul itu kan produksi ya, produksi, kita adakan juga buat mereka pelatihan juga untuk bagaimana cara menjualnya, katakanlah ya, cara memasarkannya. Nah, kita adakan expo itu tiap tahun, kita setahun sekali kita sediakan expo ya buat anak-anak itu. Jadi terlatih juga bagaimana memasarkannya, menawarkannya gitu kan. Jadi termotivasi lah mereka untuk itu. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan dijelaskan ya tentang pemasarannya melalui expo misalnya. Nah, selain expo adakah media untuk memasarkan produk yang sudah dibuat oleh anak-anak di dalam ekskul tersebut, Ustadz? Baik, jadi tadi memang kita programkan setahun sekali untuk expo ya. Kita adakan seperti bazar gitu ya. Mereka memamerkan produknya masing-masing, kemudian nanti dikunjungi, dilihat ya oleh ustadznya lah, oleh teman-temannya. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada ya minimarket. Minimarket di dalam pesantren ini ada minimarket namanya Bum Samart. Nah, jadi selain dalam expo tadi, untuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemandirian ini itu juga bisa ditampung, kita tampung di minimarket yang ada di internal pesantren. Jadi itu bisa dipasarkan langsung di sana gitu ya, ditawarkan kepada pembeli-pembeli yang meminatinya gitu ya, seperti produk-produk yang dari science itu ya, produk-produk yang dari biopreneur, produk-produk yang dari ya tata boga, tata busana juga bisa gitu ya. Nah, itu silahkan nanti kita bisa simpan di minimarket yang ada di Minhaj Syahabat ini dan dipasarkan langsung di minimarket tersebut. Nah, selanjutnya capaian apa dan dampaknya seperti apa yang berdampak terhadap santri setelah mengikuti kegiatan ekskul kemandirian minat dan bakat ini, Ustaz? Ya, baik, alhamdulillah. Ada beberapa itu testimoni dari wali santri ya yang telah melihat hasilnya dari anak-anak itu, misalnya untuk tata boga jadi pinter bikin masakan di rumahnya, kemudian misalnya untuk biopreneur bisa bikin VCO gitu ya. Nah, yang lain-lain juga seperti itu gitu ya, seperti hidroponik gitu kan, hidroponik bisa melaksanakan hidroponik di rumahnya sendiri gitu kan. Nah, seperti green tea, mungkin kepedulian terhadap lingkungannya lebih numbuh gitu ya, lebih tumbuh. Nah, selama ini kita memang dalam waktu 2 tahun kemarin itu terkendala oleh pandemi ya. Kita untuk beraktivitas ya agak sulit. Nah, tapi yang dari tadi kita upayakan ya sedemikian rupa, ternyata telah menghasilkan santri-santri yang cukup bisa menunjukkan eksistensinya lah gitu ya, untuk apa yang kreasinya dia bisa lakukan gitu. Nah, untuk minimal untuk diri sendiri. Nah, kita memang harapan ke depan kita bisa lebih jauh lagi lah dari ini ya. Kita ingin misalnya ikuti lomba gitu ya. Kita ingin ikuti lomba yang lebih jauh lagi. Nah, nanti dari lomba itu mereka kita doakan supaya bisa jadi juaranya kan gitu. Nah, kita harapannya seperti itu. Selama ini kita menyediakan medianya tadi seperti expo, medianya seperti ekskul, medianya seperti kita tampil di ya media seperti ini ya, kita siapkan medianya. Nah, itu untuk mereka mengasah, mereka aktualisasi dirinya
lebih siap, lebih berani gitu ya, lebih sanggup gitu ya. Alhamdulillah dari hasil kemandirian ini sudah nampak sih sebetulnya dari testimoni beberapa wali santri seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita harapkan lebih jauh lagi, lebih menyeluruh lagi kepada seluruh santri, dan mudah-mudahan bisa nanti ke depan bisa diadakan seperti tahun 2018 lagi, itu seperti camp kemandirian, camping. Jadi yang lebih real lah gitu ya, untuk bisa menjangkau seluruh santri. Nah itu dia teman-teman, sekilas wawancara dengan langsung dengan Direktur Kemandirian. Dan saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas waktunya Ustadz. Tetap semangat berkarya sepanjang hayat kita. Saya Henry, Ustadz Nur Bagus, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.